Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Novita Dinata sebagai pemateri pertama akan membacakan materi saya tentang pengertian hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan ketenaga kerjaan. Berdasarkan definisi istilah hukum, yaitu aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hukum ini dapat berupa yang tertulis dan juga tidak tertulis. Tenaga kerja didefinisikan sebagai pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, serta individu yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang menganggur. Dahulu hukum ketenaga kerjaan dikenal sebagai perburuhan yang merupakan terjemahan dari arbitrage. Hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang mengatur pekerjaan. Hukum ketenaga kerjaan meliputi dua bidang, yaitu hukum kepegawaian yang mengatur hubungan antara negara dengan pegawai negeri, dan hukum perburuhan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan sifat hukum ketenaga kerjaan. Tujuan hukum ketenaga kerjaan adalah melindungi buruh atau pekerja guna mewujudkan keadilan sosial serta melakukan perlindungan melalui penerapan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, menciptakan dan menerapkan keadilan sosial dalam bidang ketenaga kerjaan, melindungi tenaga kerja dari otoritas perusahaan yang tidak terbatas. Dalam pelaksanaan hubungan kerja, maka hukum ketenaga kerjaan dapat bersifat yang pertama, yaitu privat atau perdata, karena mengatur hubungan antara orang perseorang seperti perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja. Hukum ketenaga kerjaan bersifat privat atau perdata. Yang kedua, publik. Hukum ketenaga kerjaan dapat bersifat publik karena yang A, yaitu persyaratan untuk mendapatkan izin pemerintah dalam hal PHK. Yang B, pemerintah terlibat dalam penutupan upah minimum atau upah maksimum. Yang C, pelanggaran peraturan perburuhan dan ketenaga kerjaan dapat menyebabkan sanksi pidana, denda, dan administratif. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja. Hukum ketenaga kerjaan dirancang untuk melindungi kelompok yang rentan, khususnya buruh dan pekerja, serta mewujudkan keadilan sosial dalam hubungan kerja yang mencakup kesejahteraan dan perbedaan. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia sangat memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga tercipta kesejahteraan dan rasa aman ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, hak dan perlindungan hukum bagi pekerja, termasuk antara lain: 1. Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Hak atas kesejahteraan. 3. Hak atas kebebasan berserikat. 4. Hak dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak atau terselubung. 4. Hak dan keamanan pengupahan. 6. Hak dan perlindungan terhadap waktu kerja. 7. Hak dan perlindungan terkait kepentingan beribadah, melahirkan, menstruasi, cuti tahunan, waktu istirahat di antara jam kerja, serta istirahat mingguan. 8. Perlindungan normatif. Peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama memberikan perlindungan hukum yang meliputi: 1. Fasilitas kesejahteraan seperti koperasi, klinik, perumahan, keluarga berencana, kantin, rekreasi, olahraga, tempat beribadah, dan penitipan anak. 2. Gaji reguler dan tunjangan tetap.
3. Bonus tahunan dan bonus yang didasarkan pada prestasi. 4. Perlindungan tambahan yang diberikan oleh perjanjian kerja bersama atas atau peraturan perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ketentuan pemutusan hubungan kerja. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah suatu kondisi ketika seorang karyawan diberhentikan dari majikannya. PHK, karyawan dianggap sebagai awal penderitaan. Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan kerja berakhir apabila yang pertama itu pekerja meninggal dunia atau perjanjian kerja berakhir. Yang kedua, adanya keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku secara hukum. Yang ketiga, adanya situasi atau peristiwa tertentu yang disebutkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan hubungan kerja berakhir. Perusahaan tidak boleh melakukan PHK jika tidak sesuai dengan Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau jika PHK diputuskan tanpa adanya kesalahan atau keadaan tertentu yang diperjanjikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus nih, yang dimana kami mengambil contoh kasus PHK secara sepihak yang dapat ditemukan pada kasus PT Sumber Alvaria Trijaya, di mana karyawan perusahaan tersebut sebagai penggugat yaitu Usmiati, Cici, Setrioni, dan Herman Purba untuk tergugat. Sumber Alvaria Trijaya melakukan pemutusan hubungan kerja karena penggugat atas nama Usmiati melanggar pedoman perjanjian kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan ketentuan bahwa pegawai tidak bekerja selama 5 hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Akibatnya, Usmiati penggugat memiliki hak untuk keluar dari perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan. Dalam gugatannya, Usmiati mengatakan bahwa dia sakit sehingga tidak bisa masuk kerja dan telah memberitahu atasannya tentang pemecatannya. Usmiati dan penggugat lainnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial setelah tidak mencapai kesepakatan dengan perusahaan. Usmiati mencoba menyelesaikan masalah PHK melalui perundingan bipartit dengan perusahaan. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah gagal dalam perundingan bipartit, Usmiati mengajukan kasusnya ke tingkat mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Sayangnya, mediasi ini juga tidak mencapai kesepakatan. Karena tidak ada kesepakatan dalam mediasi, Usmiati dan penggugat lainnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Usmiati mengakui bahwa ia tidak bekerja sejak 12 Mei 2018, namun ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh kondisi kesehatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit bernomor P12 hingga P18. Majelis hakim memutuskan bahwa Usmiati tidak dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasanya akibat sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Oleh karena itu, keputusan majelis hakim mengenai pemutusan hubungan kerja antara perusahaan tergugat dan Usmiati harus dilaksanakan. Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 153 Ayat 1 huruf A dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Cipta Kerja, karena sakit yang dialami Usmiati tidak berlangsung lebih dari 5 hari, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dapat dibenarkan.